وبالإسلام دينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita orang-orang yang muslim dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah salah satu dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk umat manusia. Dan Allah yang menciptakan dan yang memilih, dan Allah memilih bulan Ramadan dan mengistimewakannya dari bulan-bulan yang lainnya. Salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi bulan Ramadan ini adalah bahwa ini adalah bulan yang mana kaum muslimin diwajibkan untuk mengerjakan puasa di dalamnya. Tentunya dipilihnya bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya untuk satu hikmah yang agung, karena suatu hikmah yang sangat besar, dan karena keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan beberapa keutamaan. Di antaranya adalah bahwa yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Sebab pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dari yang batil. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan menurut kesepakatan dan ijma' kaum muslimin. Itu yang pertama. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan ini tilawatul Quran banyak dilantunkan oleh lisan-lisan manusia. Manusia banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, mengagungkan dan menyemarakkan, mensiarkan Al-Quran lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini syaitan-syaitan akan dibelenggu. Syaitan akan dibelenggu. Ini merupakan salah satu keberkahan bulan Ramadan, yaitu dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya, dibelenggunya syaitan-syaitan sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda anak-anak Adam, sehingga keinginan dan gairah untuk berbuat kebaikan itu meningkat, dan gairah semangat untuk berbuat kejahatan akan menurun. Itu terjadi pada bulan Ramadan, sehingga orang-orang yang tidak kenal agama itu menjadi kenal Allah pada bulan Ramadan, kenal masjid di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan salah satu keberkahan dari bulan Ramadan ini. Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Di malam pertama bulan Ramadan akan dibelenggulah, akan diikatlah syaitan-syaitan dan jin-jin yang durhaka. Jadi syaitan yang dimaksud di sini adalah syaitan dari kalangan jin yang akan dibelenggu. Sehingga kita lihat pada bulan Ramadan ini, para pelaku maksiat seakan-akan terbelenggu dari kemaksiatannya.
ya, tempat-tempat maksiat ditutup, dan keinginan-keinginan berbuat jahat pun terkunci ataupun menjadi sedikit atau menjadi berkurang pada bulan Ramadan. Seluruh hamba dari yang jahat sampai yang saleh beramai-ramai untuk mengejar maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Kemudian pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Nah, ini merupakan keberkahan dan keutamaan pada bulan Ramadan ini. Yaitu di bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu neraka dan akan membuka pintu-pintu surga. Ini sebagai pertanda terbuka luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini kepada para hambanya. Bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Nabi SAW mengatakan, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Pada bulan ini telah ditutup pintu-pintu neraka sehingga tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka, dan akan tertutup pintu dan akan dibuka pintu-pintu surga sehingga tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Nah, itu pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kesabaran kepada hamba-hambanya. Pada bulan inilah kita dilatih untuk bersabar dan menahan nafsu amarah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang berpuasa agar dapat mengendalikan emosinya. Sehingga apabila ada orang yang mengejek atau ada orang yang mengganggunya, ya, Nabi menganjurkannya, Nabi mengarahkannya untuk mengatakan, ya, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi latihan jiwa seperti ini akan melahirkan kekuatan batin yang luar biasa. Karena yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarah dan emosinya. Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya kuat itu bukanlah orang yang kuat ketika bergulat, dapat mengalahkan lawan dan musuh, atau dapat mengalahkan lawan-lawannya. Tapi yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan nafsu amarahnya, dapat mengendalikan amarahnya. Jadi bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Ya, kita dilatih untuk bersabar pada bulan ini. Nah, kemudian pada bulan Ramadan nilai-nilai kebaikan akan tersebar, dan nilai-nilai kejahatan, pintu-pintu kejahatan akan tertutup. Gairah untuk beramal akan meningkat. Iman seolah-olah naik dan meningkat pada bulan Ramadan. Dan keinginan untuk berbuat jahat akan terhenti ataupun tertutup. Berkurang gairahnya untuk melakukan kejahatan. Nah, itu terjadi pada bulan suci ini, bulan Ramadan ini. Kegairahan beramal saleh akan meningkat. Semangat untuk berinfak, semangat untuk berbagi, semangat untuk beribadah. Ya, selain ibadah puasa di siang hari, ya, kita juga mengerjakan salat pada malam hari. Ya, ditambah lagi kita berbagi dalam bentuk sedekah, memberikan takjil bagi orang-orang yang berbuka. Ini adalah bentuk-bentuk kebaikan yang akan terbuka, ya, kesempatannya di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan pada bulan Ramadan ini, ya, seorang penyeru akan berseru, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Pada bulan yang mulia ini, seorang penyeru akan berseru, wahai orang-orang yang baik yang hendak berbuat kebaikan, maka berlomba-lombalah. Wahai orang-orang yang hendak berbuat jahat, tahanlah diri. Jadi pada bulan Ramadan ini semangat dan gairah beramal saleh akan meningkat. Maka gunakanlah, ya, kondisi di mana, keadaan di mana iman kita sedang meningkat untuk banyak-banyak beramal saleh. Ya, karena di bulan-bulan lainnya tentunya gairah beramal saleh tidak seperti dan sehebat, sedahsyat di bulan Ramadan ini.
Kemudian pada bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Pembebasan dari api neraka itu akan Allah buka kesempatan tersebut pada bulan Ramadan. Dan ini berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Allah akan membebaskan hamba-hamba yang dikehendakinya dari api neraka. Pembebasan dari api neraka. Nah, inilah yang sahih. Adapun yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa Nabi membagi bulan Ramadan menjadi 3, ya, yang bagian pertama, ya, 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Hadisnya tidak kuat atau hadisnya lemah. Yang sahih adalah bahwa di bulan Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Tentunya hamba-hamba yang dikehendakinya. Nabi SAW mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin fi Ramadan." Dan pada setiap malam di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah. Dan itu berlaku setiap malam. Jadi setiap malam terbuka kesempatan bagi kita semua untuk menjadi salah seorang hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tercatat sebagai salah seorang hamba yang beruntung, yang menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipilih olehnya menjadi salah seorang hamba yang diampuni dan dibebaskan dari api neraka pada bulan ini. Nah, kemudian pada bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala memberi satu kesempatan doa selama bulan Ramadan, satu doa mustajab pada bulan Ramadan. Ya, bagi setiap muslim. Maka dari itu bulan Ramadan ini juga merupakan bulan doa. Banyak-banyaklah berdoa karena ini merupakan waktu dan tempat yang mustajab bagi setiap muslim. Ya, khususnya doa-doa menjelang berbuka puasa, ketika makan sahur, yaitu di sepertiga akhir malam, di bulan Ramadan pula, mudah-mudahan doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna li kulli muslimin minhum da'watun yad'u biha fayustajabu lahu. Ya, bahwa sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya setiap muslim memiliki satu kesempatan doa yang mustajab pada bulan ini. Maka pilihlah satu doa yang mana kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu khususnya pada bulan Ramadan ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya diperlihatkan kepadaku tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Apa doa yang harus aku baca?" Maka Nabi berkata kepada Aisyah, "Quli, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Memohon kemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, yang terakhir dari keutamaan bulan Ramadan ini adalah, dan ini merupakan keistimewaan yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Memang umat Muhammad diberi umur yang pendek, jatahnya 60 tahun, tapi mereka dapat beramal seolah-olah lebih daripada orang yang diberi umur 1000 tahun, karena mereka diberi kesempatan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi beramal pada malam Lailatul Qadar itu sama artinya seorang itu beramal 83 tahun lebih, atau lebih kurang 83 tahun menurut hitungan bulan Qamariyah. 83 tahun beramal
seperti amal yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Jika kita ditakdirkan menjadi seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar ini mesti kita kejar, khususnya di sepertiga akhir bulan Ramadan. Ya, begitu memasuki malam yang ke-20 ke atas, khususnya malam-malam ganjil, itulah malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, yang harus kita isi dengan ibadah. Dan sebaik-baik ibadah yang kita lakukan untuk mengisi malam Lailatul Qadar adalah salat dan doa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat sarungnya, dan menghidupkan malamnya. Ya, ayqadha ahlahu wa ahya lailahu wa shadda mi'zarahu. Beliau membangunkan keluarganya, beliau mengencangkan ikat sarungnya, yaitu menjauhi istri-istri beliau, dan beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan salat. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabat untuk mengerjakan salat, hingga mereka mengerjakan salat hampir mendapati waktu fajar, yaitu hampir mendekati waktu sahur. Jadi mereka mengisi malam itu dengan ibadah salat. Itulah sebaik-baik ibadah yang kita lakukan pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa pada malam Lailatul Qadar, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itulah beberapa keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan bagi bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.